Tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRD Provinsi dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, 26 September 2025. Diketahui sebelumnya, RDP serupa pernah digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025, dengan pembahasan yang sama, yakni terkait dengan permasalahan tenaga non-ASN yang tidak terakomodasi dalam afirmasi pengangkatan P3K. Rapat yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Provinsi ini dihadiri oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Biro Organisasi Setda Kaltim, Biro Hukum Setda Kaltim, dan belasan tenaga non-ASN dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah Kaltim, yang dimana pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teguh Umar, Kota Samarinda. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Yuli Fitrianti menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya telah disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur pada bulan Mei. Selanjutnya, pada bulan Agustus, Sekretaris Daerah juga telah menyampaikan hal serupa kepada Menteri Pan-RB. Tangan Pak Gub waktu itu suratnya juga, jadi terus kemudian juga selanjutnya di bulan Agustus Bu Sekda juga sudah menyampaikan hal itu ke Kementerian Pan-RB. Jadi kita masih menunggu tanggapan dari kementerian ya. Yang jelas kita tetap support teman-teman, kita tahu kendala permasalahan di sini apa, kita sampaikan ke kementerian. Mudah-mudahan itu akan menjadi pertimbangan di Kementerian Pan-RB, karena ini kan tidak hanya di Kaltim ya permasalahannya, pasti se-Indonesia. Paling tidak kita juga bawa di Kaltim permasalahannya sama, dan mudah-mudahan akan ada solusinya dari kementerian, karena kita juga tidak mungkin mengambil langkah kalau regulasinya tidak ada. Jadi itu aja sih tadi itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah penyelesaian tenaga non-ASN tahap 1, P3K tahap 1, tahap 2 selesai, pada waktu selesai Menpan BKN ada waktu untuk mengevaluasi kembali sehingga ada hal-hal yang mungkin dianggap tercecer itu bisa diselesaikan. Harapan kami seperti itu. Saat ini kan masih berproses penyelesaian yang ada ya, yang tahap 1, tahap 2, dan pada waktu. Jadi mungkin mereka kalau kita hubungin pun terkait hal ini mungkin masih butuh waktu dulu karena masih fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada itu sih. Tapi apapun itu kita upayakan untuk menginformasikan kendala yang ada di kita. Jadi Pak Gubernur sudah bersurat, kita juga sudah bersurat Bu ya? Sudah, yang jelas pimpinan sangat memperhatikan hal-hal ini. Mereka juga pasti juga concern untuk penyelesaian terhadap hal-hal seperti ini. Tadi kan ada permintaan bahwa mungkin transisi sebelum ada pembukaan CPNS untuk 3K baru itu mereka masuk kontrak kerja gitu Bu, dengan skema jasa lainnya dari itu Bu. Kalau hal itu mungkin kami nanti konsul ke yang lebih paham ya, apakah jangan sampai nanti ada regulasi lain yang kita langgar karena kita pengen melakukan hal-hal yang kita anggap itu solusi tapi ternyata ada bertentangan dengan bank jasa atau apa gitu terkait dengan anggaran itu. Nanti kami konsultasikan lagi. Jadi dengan ini ya, dengan OPDL ya? Iya, dengan OPDL yang terkait dengan hal itu sih ya. Dengan ini Bu, kan Pak Wagub sempat bilang bahwa mungkin bisa aja nanti BKD mendampingi para honorer ini ke BKN atau Kementerian Pan-RB itu gimana Bu dengan ungkapan Pak Wagub kayak gitu? Kalau pimpinan memerintahkan kita pasti akan tindak lanjut itu ya. Sudah mengetahui sejauh ini ada perintah itu atau belum? Kalau itu sampai saat ini belum. Mungkin satu waktu karena Menpan juga kan tidak setiap saat bisa menerima kita. Jadi kita mungkin kalau misalkan memang ada, nanti kita akan tindak lanjutin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.